Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami pada mata kuliah perencanaan pembangunan ini, yaitunya terkait dengan lingkup perencanaan pembangunan daerah dan langkah-langkah perencanaan pembangunan daerah beserta contohnya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Ferry Amalia, sebagai moderator. Saya Maisara Khairani sebagai pemateri pertama. Saya Gani Handana sebagai pemateri kedua. Saya Lovinda Nulova sebagai pemateri 3. Kita langsung saja ke pembacaan materi yang pertama oleh Maisara tentang lingkup rencana pembangunan daerah. Kepada Sarah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Slide selanjutnya, Raihan. Para ahli, menurut DOR dalam hadits tahun 2005, perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan masa depan. Sedangkan menurut Widodo tahun 2006, perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah, baik negara maupun di daerah, dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita tahun 1994 memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam suatu proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai ke arah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial di lingkungan atau daerah atau wilayah dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Baiklah, saya masuk ke poin kedua, yaitu fungsi kritis perencanaan pembangunan daerah, yang mana akan membahas tentang fungsi-fungsinya terdiri dari pertama, penetapan kerangka perencanaan secara efektif. Kedua, pelaksanaan sistem monitoring perencanaan. Tiga, penerapan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dan fleksibel. 4. Penguatan berkaitan dengan fungsional proses penganggaran. 5. Perumusan visi daerah. 6. Penyusunan rencana dan program multitahun dan tahunan. 7. Monitoring konsistensi perencanaan dan penganggaran atau pelaksana. 8. Perpaduan berbagai aliran perencanaan yang berbeda-beda. 9. Pembentukan struktur hubungan politik eksekutif untuk perencanaan. 10. Penetapan mekanisme koordinasi antara intra-daerah. 11. Perancangan program-program pengembangan kapasitas bagi perencana daerah. 12. Penerapan mekanisme penganggaran bagi pengembangan kapasitas. Poin ketiga yaitu lingkup perencanaan pembangunan daerah. Ada 3 kategori besar kegiatan membangun di dalam lingkup pembangunan daerah yang mendefinisikan spektrum perencanaannya. Masyarakat atau manusia adalah inti atau sumber dari seluruh spektrum perencanaan pembangunan tersebut.
Ketiga kategori besar di dalam lingkup pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sosial. Terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan manusia atau masyarakat di dalam tatanan sosial dengan spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya antara lain. Pertama, pendidikan, keperibadatan, kebugaran, kemiskinan, tradisi, dan lainnya. Dua, pembangunan perekonomian. Terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan manusia atau masyarakat di dalam tatanan perekonomian dengan spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya antara lain mata pencaharian, berusaha bekerja, dan lainnya. Tiga, pembangunan lingkup hidup. Terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan kelayakan tempat hidup dengan spektrum perencanaan pembangunan antara lain air bersih, udara bersih, lingkungan bersih, dan lainnya. Empat, fokus penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyelenggaraan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah adalah untuk menghasilkan dampak yang maksimum terhadap pengembangan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sebagai tambahan kepada penyediaan pelayanan tradisional pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih, pengumpulan sampah, dan lain sebagainya. Peran pemerintah daerah sekarang menjadi lebih besar. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk berperan dalam memimpin, mengelola, dan merencanakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kepemimpinan, pengelolaan, penganggaran, dan arahan kepada masyarakat secara jernih atau transparan dan akuntabel agar mereka dapat berpartisipasi. Dilihat dari hubungan dengan pembangunan daerah dan pengelolaannya secara kewilayahan, partisipasi masyarakat mencakup 6 bagian. Yang pertama, penyediaan infrastruktur, pelayanan lingkungan dan masyarakat. Kedua, perencanaan dan pengaturan land use. Ketiga, pengorganisasian perumahan dan pemukiman. 4, perencanaan pengembangan dan pengembangan ekonomi lokal. 5, pengelolaan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. 6, keselamatan dan keamanan lokal. Introduksi perencanaan pembangunan secara terpadu ini menetapkan penekanan terhadap rentang siklus perencanaan yang mencakup hal-hal antara lain. Pertama, penetapan prioritas strategis. Kedua, penyelarasan. Yang kedua, penyelarasan dengan kebutuhan pembangunan yang kritis. 3, pemantauan pelaksanaan dan pengukuran. Ini merupakan gambaran dari proses perencanaan pembangunan daerah yang di bidang infrastruktur. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ketua Cokam pada Sarah. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai langkah-langkah perencanaan pembangunan daerah yang akan disampaikan oleh Rehan. Kepada Rehan, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Merencanakan dan menetapkan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan sarana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang melalui pertimbangan prioritas dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing,
mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya dan waktu berdasarkan kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk sistem dan prosedur kerjanya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau activating, melakukan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, berdasarkan rencana tindak yang disusun di dalam kerangka organisasi dan alokasi sumber daya. Yang keempat, pengendalian atau controlling, mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan agar mencapai sasaran-sasaran rencananya di dalam batas-batas organisasi dan alokasi sumber daya sesuai dengan jadwal rencana tindak. Selanjutnya yaitu dari perspektif hasil pembangunan, perencanaan pembangunan secara terpadu harus memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, memastikan ketersediaan pelayanan yang berkelanjutan. Yang kedua, menumbuh kembangkan peningkatan kehidupan sosial dan perekonomian. Yang ketiga, menumbuh kembangkan lingkungan hidup yang sehat dan aman. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Yang kelima, merancang partisipasi masyarakat. Ini merupakan sistem perencanaan pembangunan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan 4 tahap proses perencanaan pembangunan, yaitu tahap penyusunan rencana dilakukan untuk menghasilkan rancang lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu pertama, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Yang kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Yang ketiga, melibatkan masyarakat atau stakeholder dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Yang keempat, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua yaitu penetapan rencana. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3, yaitu RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan RPT, Rencana Pembangunan Tahunan. Yang terakhir, pengendalian pelaksanaan rencana. Yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut dipimpin oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, Menteri atau Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pemimpin kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Ini merupakan siklus perencanaan. Selanjutnya, ada 2 kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, tekanan yang berasal dari lingkungan dalam ataupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dan proses pembangunan perekonomian. Yang kedua, kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor berbeda-beda. Misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kita ucapkan pada Rehan. Selanjutnya pada Lovinda, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan. C. Contoh perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan proyek pembangunan Taman Rajek Wesi ini adalah untuk menambah ruang terbuka hijau di Kabupaten Bojonegoro agar memenuhi amanat Undang-Undang Dasar, yakni setiap daerah diwajibkan untuk memiliki 20% RTH untuk sektor publik. Yang kedua, merumuskan perencanaan strategis. Dalam proses ini terdapat beberapa tahapan. Di antaranya adalah membuat kebijakan untuk memilih rekanan sebagai pelaksanaan proyek pembangunan. Yang ketiga, merumuskan perencanaan operasional mutu yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro dijaga kualitas baik dari bahan-bahan untuk proyek maupun kualitas para rekanan. Perencanaan waktu yang dijadwalkan untuk pengerjaan proyek pembangunan yaitu mulai tahun 2014 sampai 2017. Yang keempat, checklist perencanaan operasional. Apa saja yang harus diperhatikan dalam proyek pembangunan Taman Rajek Wesi, yaitu seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan untuk bagaimana mekanisme pengerjaan proyek pembangunan melibatkan para ahli untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh citra satelit pembangunan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam peraturan pemerintah daerah nomor 8, dikemukakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu menyusun rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya, yang didasarkan pada kemampuan dan kompetensi sumber daya, alam atau manusia. Pembangunan daerah menyangkut kegiatan yang mengarahkan seluruh sumber daya, manusia, dana, bahan-bahan, peralatan, dan metode. Keberadaan seluruh sumber daya untuk melakukan kegiatan terbatasi secara ruang, waktu, dan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan kegiatan atau manajemen operasi yang mencakup 4 langkah besar, di mana perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen sebagai langkah pertama. Secara runtut, keempat, langkah tersebut ialah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan lagi, guys. Tutup ya. Tutup. Sudah. Kesimpulan udah. Sudah. Terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.